Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Dia Yustika Mardani akan menyampaikan materi model pembelajaran PJBL untuk memenuhi tugas matkul belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, model pembelajaran itu ada banyak, seperti ada model pembelajaran inquiry, kemudian ada PJBL itu sendiri atau Project Based Learning, kemudian ada Problem Based Learning atau kita bisa singkat PBL, kemudian ada STM. Dari beberapa model pembelajaran yang ada, seorang guru harus bisa memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya materi yang akan disampaikan, seorang guru harus mengetahui beberapa hal mengenai model pembelajaran itu sendiri. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas salah satu model pembelajaran dari beberapa model pembelajaran, yaitu model pembelajaran PJBL atau model pembelajaran Project Based Learning. Dalam presentasi kali ini, dengan tema model pembelajaran PJBL, akan ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada sejarah dari model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Kemudian ada landasan teori dari model pembelajaran PJBL. Yang ketiga ada karakteristik dari model pembelajaran Project Based Learning. Yang keempat ada sintak atau langkah-langkah dari model pembelajaran PJBL. Dan terakhir ada keunggulan dan keterbatasan ketika kita menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Baik, kita akan masuk ke materi pertama dalam model pembelajaran PJBL, yaitu sejarah dari model pembelajaran PJBL. Model pembelajaran Project Based Learning yang ada di Indonesia dilandasi karena kondisi pada saat ini, yaitu pada abad 21 ini ditandai oleh peningkatan kompleksitas peralatan teknologi dan munculnya gerakan restrukturisasi korporatif yang menekankan kombinasi kualitas teknologi dan manusia, menyebabkan dunia kerja akan memerlukan orang yang dapat mengambil inisiatif, berpikir kritis, kreatif, dan cakap memecahkan masalah, di mana kecakapan tersebut memerlukan atau menuntut kecakapan berpikir tingkat tinggi. Permasalahan-permasalahan tersebut membuat dunia pendidikan Indonesia menerapkan sejak tahun 2004 pendekatan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan berorientasi kecakapan hidup atau life skill, kemudian yang kedua ada kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi, ketiga pembelajaran berbasis produksi, dan keempat pendidikan berbasis luas atau broad-based education. Model ini sebagai ganti penggunaan suatu model pembelajaran yang masih bersifat teacher-centered yang cenderung membuat pelajar lebih pasif dibandingkan dengan guru. Dengan hadirnya model pembelajaran PJBL, diharapkan dapat membuat siswa dapat menggunakan teknologi dengan cara yang bermakna untuk membantu mereka menyelidiki, berkolaborasi, menganalisis, mensintesis, dan menyajikan pembelajaran mereka. PJBL atau model pembelajaran Project Based Learning juga telah diimplementasikan ke dalam kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dengan standar proses menggunakan 3 model pembelajaran. Ketiga model pembelajaran tersebut diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Salah satu dari ketiga model pembelajaran tersebut merupakan PJBL. Dan yang lainnya adalah model pembelajaran inquiry, kemudian model pembelajaran berbasis problem solving atau PBL. Yang kedua yaitu ada landasan teori, di mana project based learning ini atau sering disingkat dengan model pembelajaran PJBL merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media.
Jadi sesuai dengan namanya, project based learning, inti dari model pembelajaran ini adalah kepada proyek yang dihasilkan oleh siswa, di mana peserta didik ini melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Di sini saya mengambil 3 pakar yang menjelaskan definisi dari model pembelajaran project based learning ini. Yang pertama ada Grant tahun 2002 yang mendefinisikan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik, di mana peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Kemudian, ada teori dari Goodman dan Stivers tahun 2010 di mana mendefinisikan project-based learning atau PJBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Sedangkan menurut Alfriana tahun 2015, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, pengalaman belajar peserta didik maupun konsep yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Materi selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran PJBL. Karakteristik pertama yaitu peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau bertantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, ada proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Ketujuh, produk akhir di aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Kemudian yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Materi selanjutnya yaitu sintak model pembelajaran PJBL. Berikut ini merupakan alur dari sintak model pembelajaran PJBL. Yang pertama, ada pengenalan masalah, di mana pengenalan masalah di sini guru mengajukan sebuah pertanyaan mendasar kepada siswa. Kemudian yang kedua, penyusunan rancangan proyek. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja. Kemudian ada monitoring. Setelah melakukan monitoring, di mana peserta didik melakukan prakteknya, kemudian yang tahap kelima, menguji hasil. Dan terakhir yaitu ada evaluasi dan refleksi. Kemudian kita telah sampai kepada materi terakhir yaitu keuntungan dan kelemahan dari penggunaan model PJBL. Dari keuntungannya sendiri, model PJBL memiliki keuntungan yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena peserta didik ditantang untuk lebih kreatif dan lebih kritis. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Keempat, meningkatkan kolaborasi karena pada dasarnya model pembelajaran PJBL ini melakukan tugas kelompok. Kemudian yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Dan yang keenam adalah meningkatkan keterampilan peserta didik. Tentunya ada juga kelemahan atau kekurangan dari model PJBL, seperti memerlukan banyak waktu. Kemudian ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik pembelajaran. Dan terakhir, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Ini lebih kepada persepsi masing-masing. Sekian untuk materi kali ini.
Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.